Informasi bohong atau hoaks soal vaksinasi COVID-19 masih banyak tersebar di masyarakat, seperti vaksinasi yang tidak boleh dilakukan untuk penderita komorbid atau vaksinasi bisa mematikan. Padahal faktanya dari data kasus meninggal saat gelombang varian Delta, 94% pasien COVID-19 yang meninggal adalah yang belum tervaksinasi. Hoaks atau berita bohong seringkali menjadi penghambat suksesi gelaran vaksinasi yang digalakkan pemerintah, baik melalui Dinas Kesehatan, TNI Polri maupun secara vaksin gotong royong. Beberapa waktu lalu, Wali Kota Tasikmalaya saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Radar Tasikmalaya Televisi menuturkan bahwa hoaks rentan menyasar para lansia yang kurang terpapar informasi benar dan seringkali percaya pada obrolan tanpa data atau hanya sekadar katanya. Fakta di lapangan, menurut Kepala Bidang P2P Dinkes Kota Tasikmalaya Asep Hendra Hendriana, hoaks yang masih beredar lebih kepada larangan vaksinasi bagi penderita komorbid atau penyakit bawaan. Padahal justru masyarakat yang memiliki komorbid harus divaksinasi. Ada pula hoaks yang menyebutkan bahwa divaksin bisa membuat seseorang meninggal. Padahal dari data kasus meninggal saat gelombang varian Delta, 94% pasien COVID-19 yang meninggal adalah yang belum tervaksinasi. Selain itu, ada pula hoaks yang menyebutkan bahayanya salah satu jenis vaksin. Asep menegaskan bahwa semua vaksin yang diberikan seperti Sinovac, Moderna, dan vaksin lainnya sangat aman digunakan dan sudah teruji. Yang komorbid tidak boleh, seperti itu sih sebenarnya. Padahal kan sudah jelas ya, yang komorbid itu justru harus dilindungi dengan pemberian vaksin. Seperti itu. Terus kalau divaksin bisa meninggal dunia. Nah seperti itu sih sebenarnya hoaxnya. Untuk yang lain-lainnya sih tidak ini ya, dulu kan pernah yang nempel magnet segala macam. Sekarang sih nggak terlalu dominan ya. Yang dominan itu yang bertanya, dok saya punya asma, saya punya hipertensi, saya punya diabetes, boleh divaksin nggak gitu kan? Karena sebenarnya sudah jelas dari pemerintah justru komorbid itu orang yang patut dilindungi gitu ya dalam pemberian vaksin seperti itu. Bahkan 94% yang meninggal saat kita gelombang kedua kemarin, gelombang Delta, itu 94%-nya belum divaksin gitu. Angkanya kan terlalu tinggi. Bayangkan saja kalau saat itu banyak orang yang sudah divaksin, mungkin angkanya nggak setinggi itu gitu. Seperti itu. Asep berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam memilah informasi